melangkah pagi ini dengan mimpi yang ku peluk erat di hati. Lelah tak akan ku peduli demi bakti untuk negeri. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid SPDI. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan 2025 gelombang pertama, yaitu mahasiswa PPG Daljab IAIN Ambon dengan nomor induk mahasiswa 250 310 434 dan dengan nomor peserta PPG 1880 880 2040 97. Saya akan melaksanakan tugas uji kinerja, yaitu praktek mengajar di kelas 8 MTS Al-Mu'in, Kota Tangerang, Banten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku melangkah pagi ini dengan mimpi yang ku peluk erat di hati. Lelah tak akan ku peduli demi bakti untuk negeri. Kelas maya jadi saksi, air mata dan tawa dalam misi suci. PPG jalan perjuangan untuk jadi guru sejati. Bukan sekadar Baik, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan memulai pelajaran kita, yaitu materi tentang pelajaran fikih. Ya, kira-kira bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya untuk memperlancar pelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini, kita akan membaca doa dulu sebelum kita mulai pelajaran. Baik, untuk pemimpin doa, silakan kepada Ananda Indra untuk memimpin doa. Padanya, silakan dimulai. Mari sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Saudari Aliani, ya. Dan dimohon untuk semuanya anak-anakku berdiri. Silakan. Ayo.
Baik, anak-anak, sebelum Bapak memulai pelajaran materi tentang makanan dan minuman halal dan haram, sebelumnya Bapak akan mengabsen kehadiran kalian ya. Nah, baik, yang dipanggil namanya, yang disebut namanya, silakan bilang hadir ya anak-anak. Aliani Rahmawati, Angelina Setiawan, Aprilia Zulaikasari, Arif Abdul Rahman, Atarika Zuifal Gifari, Dafa Syafiq Zulfadli, Dafian Dwi Apriantoro, hadir. Dina Raisa Putri hadir. Giar Febriansyah ada. Hafiz Rafi Rabbani Lubis. Ika Aulia Anggraini. Indra Maulana Hadir Pak. Jaufa Dasafatul Aziz. Kalista Syahla Kiari. Keanu Al Fajri. Hozinatul Hikmah. Hadir Pak. Ya. Muhammad Ibni Azmi. Hadir Pak. Muhammad Arfan Hidayat. Hadir. Nabila Chandra. Ya. Hadir ya. Nasipa Okta Aura Anjali. Hadir ya. Nizam Ahmad Usairi ada? Hadir Pak. Hadir. Rafaizal Majid? Hadir Pak. Hadir. Rafa Ananda Pandi? Hadir Pak. Hadir ya. Rahmawati ada? Hadir. Rahmiyati? Hadir Pak. Baik. Selanjutnya Rasyid Arabi ada? Tidak. Tidak ada ya. Mana Sakit. sakit ya. Kemudian Razan Mutawakil Anas? Hadir Pak. Hadir. Salsabila hadir? Hadir Pak. Baik. Salwa Habiza? Hadir? Hadir. Tidak hadir kemana Nana? Sakit. Sakit. Baik. Terima kasih sakit ya. Iya. Jaskia Asya Syakira? Hadir Pak. Hadir. Yang terakhir Rizal Vanessa hadir? Hadir Pak. Baik. Terima kasih. Oke. Dari semuanya yang tidak hadir dua orang ya. Mudah-mudahan teman kita yang sedang sakit kita doakan lekas sembuh ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang makanan dan minuman halal dan haram. Sebelum kita memulai pelajaran tentang materi makanan dan minuman halal dan haram dalam Islam, ada kalanya agar kita semangat, kita harus lebih semangat di pagi hari ini. Setuju? Setuju. Selamat pagi. Luar biasa. Baik, sebelum kita mulai,
dan haram dalam Islam. Sebelumnya saya akan bertanya nih, Bapak akan bertanya, ada yang tahu tentang makanan dan minuman yang halal dan haram? Sekarang Bapak tanya, contohnya dalam makanan halal, daging ayam halal atau haram? Kalau daging anjing atau babi atau itu halal atau haram? Baik, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita saksikan dalam materi berikut ini. Nanti Bapak akan jelaskan, ya. Yang ikhtisar pelajaran, ya, bahwasannya makanan dan minuman halal dan haram dalam Islam itu, yang namanya makanan halal adalah sesuatu yang diizinkan oleh syariat Islam untuk dikonsumsi atau dilakukan. Dan sedangkan yang dimaksud dengan haram adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk dikonsumsi atau dilakukan. Ya, jadi pengertian halal dan haram yaitu yang halal adalah yang diizinkan oleh syariat, sedangkan yang haram itu adalah yang dilarang oleh syariat agama Islam. Baik, selanjutnya sebelum kita mulai materi berikutnya, yaitu saya akan membacakan tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita pada materi hari ini, yaitu siswa dapat memahami ketentuan halal dan haramnya makanan dan minuman serta binatang yang dikonsumsi agar selektif kita memilih makanan di era global dan terbiasa mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, atau dalam bahasa Arab halalan thayyiban, yang halal dan juga baik, ya. Selanjutnya, adapun makanan yang halal di dalam Al-Quran itu ada dalil-dalilnya, ya. Adapun dalilnya dalam makanan dan minuman halal dan haram itu terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat 3 dan di dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Ya. Baik. Ini dalilnya surat Al-Maidah ayat 3. Bapak akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqah wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wal natihah wa ma akala as-sabu illa ma takkaytum wa ma dhubiha 'ala an-nusubi wa an tastaqsimu bil azlam. ذلكم فسق اليوم يئس الذين يكفرون من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم Fa'innallaha ghafurur rahim. Ya, yang kedua yaitu surat Al-Baqarah. Ya. Di dalam surat Al-Baqarah dalilnya pada ayat 168. Ya. Yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Ya, yang artinya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Ya, itulah dalil-dalil tentang makanan yang halal dan yang haram. Dan selanjutnya, ya, pada materi kali ini Bapak akan memberitahukan tentang jenis-jenis makanan yang halal. Ya, adapun makanan yang halal yaitu yang pertama, makanan yang berasal dari tumbuhan yang tidak berbahaya.
Ya. Yang kedua, makanan yang berasal dari hewan yang disembelih sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, makanan laut, ya, atau makanan yang berasal dari laut. Yang selanjutnya yaitu makanan yang diolah dengan cara yang halal. Selanjutnya, contoh-contoh makanan halal, ya. Di sini ada buah apa? Kurma. Nah, sebelahnya lagi ada makanan apa? Sate. Nah, ini adalah contoh makanan yang halal, ya. Selanjutnya lagi, sekarang jenis-jenis makanan yang haram. Adapun jenis makanan yang haram yang tidak boleh kita makan yaitu adalah yang pertama bangkai, yang kedua yaitu darah, yang ketiga yaitu daging babi. Kemudian hewan yang disembelih atas nama selain Allah, ya. Yang selanjutnya yaitu minuman keras atau khamr. Kalau dalam bahasa Arab minuman keras itu disebut adalah khamr. Yang selanjutnya makanan yang mengandung bahan-bahan haram. Maka makanan yang tersebut itu haram atau tidak boleh dimakan. Tidak boleh dimakan. Ya. Selanjutnya contoh makanan haram. Di sana ada gambar apa? Babi. Babi ya. Babi. Ya, ada gambar babi yang sudah jelas dilarang oleh syariat agama Islam. Diharamkan makanan tersebut. Yang sebelah sini gambar apa? Apa nih? Bangkai, ya, yang diterkam oleh hewan buas, ya. Itu adalah bangkai apapun, maka kita tidak boleh memakannya. Itu adalah jenis makanan yang haram, ya. Paham? Selanjutnya, tadi makanan. Sekarang jenis-jenis minuman yang halal. Apa sih minuman yang halal? Minuman yang halal adalah minuman yang tidak berbahaya bagi diri kita dan juga dibolehkan oleh syariat agama Islam. Yaitu yang pertama air putih, yang kedua susu, ya, halal ya. Yang ketiga jus buah, halal. Yang keempat yaitu minuman herbal atau obat-obatan untuk kesehatan tubuh. Selanjutnya jenis-jenis minuman yang haram. Ini jelas ya, dari gambarnya kita sudah lihat bahwasannya minuman keras atau khamr itu dan segala sesuatu yang memabukkan itu hukumnya haram diminum. Paham? Ya. Kemudian minuman yang mengandung najis. Sudah jelas ya, entah itu minuman yang tercemar kotoran hewan atau kotoran manusia, itu yang sudah mengandung najis, maka hukumnya haram untuk diminum. Selanjutnya, nah, mengapa sih kita disuruh untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan dilarang untuk memakan makanan atau minuman yang haram? Nah, dalam makanan halal dan minuman yang halal dan haram, itu hikmah mengkonsumsi makanan dan minuman halal yang pertama itu menjaga kesehatan tubuh kita. Kalau kita memperoleh mengkonsumsi makanan yang halal atau minuman yang halal, itu kita akan terjaga kesehatan kita. Yang kedua, kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita akan dijauhkan diri dari perbuatan dosa. Nah, yang selanjutnya yaitu kita akan membentuk pribadi yang baik. Jadi, makanan dan minuman yang halal itu akan terpengaruh kepada pribadi diri kita, ya, kepada pribadi diri kita. Makanya kita dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, ya. Selanjutnya, nah, apa sih akibatnya jika kita mengkonsumsi minuman atau makanan yang haram? Yang pertama, kalau kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram akan menimbulkan penyakit, sudah jelas, ya. Kemudian mendapatkan dosa, sudah jelas. Jika kita mengkonsumsi makanan haram yang dilarang oleh Allah dan syariat agama Islam, maka kita akan mendapatkan dosa, ya. Yang ketiga, menjauhkan diri dari rahmat Allah, ya. Kita akan jauh dari rahmat Allah jika kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Yang selanjutnya yaitu merusak akal dan pikiran. Contoh, jika kita meminum minuman khamr, maka kita akan kehilangan akal.
atau urat saraf kita, ratusan bahkan ribuan urat saraf kita akan rusak. Makanya akan mengakibatkan memabukkan, ya, yang bilangnya akal karena mengkonsumsi makanan atau minuman yang haram. Kita memilih makanan dan minuman yang halal. Makanya oleh karena itu kita kalau misalkan kita membeli makanan atau minuman, kita lihat dulu, ya, apakah itu layak, apakah itu baik, atau apakah itu halal dan baik atau halal thayyibah, ya. Kita tidak mengkonsumsi makanan dan minuman yang memabukkan, ya. Selanjutnya, kira-kira dari penjelasan pada penjelasan Bapak ini, pada kesempatan kali ini, kira-kira paham atau tidak, anak-anak? Paham atau tidak? Paham. Baik, biar semangat lagi, ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Ya. Selanjutnya, silakan nanti Bapak akan putarkan video tentang pendalaman materi tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Ya, mari kita saksikan video berikut. Ya, sambil diperhatikan nanti kalian sambil lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama video ini kita akan membahas mata pelajaran fikih untuk kelas 8 Madrasah Sanawiyah bab yang ke-7, yaitu ketentuan halal dan haramnya makanan. Ketentuan makanan dan minuman yang halal. 1. Pengertian makanan dan minuman halal. Makanan halal adalah makanan yang dibolehkan syariat Islam untuk dikonsumsi kecuali ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Dengan kata lain, bahwa semua makanan baik berupa tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, binatang, dan lain-lain pada dasarnya adalah halal dan baik atau thayyib, sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rizkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Surat Al-Maidah ayat 88. Demikian pembahasan kita tentang mata pelajaran fikih kelas 8 Madrasah Sanawiyah bab yang ke-7, yaitu ketentuan halal dan haramnya makanan. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita setelah menyaksikan video tersebut, ya, bahwasanya makanan dan minuman yang halal dan haram sudah dijelaskan tadi, ya, baik sama Bapak dan juga di videonya, ya. Selanjutnya dari video tersebut Bapak akan memberikan tugas kelompok yang nanti akan dipresentasikan oleh kalian masing-masing kelompok, ya. Coba silahkan kalian siapkan buku tulis untuk menulis soalnya, ya. Silahkan nanti kalian diskusikan oleh teman sekelompok kalian untuk memecahkan masalah makanan dan minuman yang ada di lingkungan kita, ya. Silakan ditulis soalnya nanti dipresentasikan oleh kalian masing-masing kelompok, ya.
silakan ditulis oleh kelompoknya masing-masing. Nanti maju presentasi ke depan satu-satu. Ya, silakan. Baik, sebelum kita nulis, kita semangat dulu. Semangat pagi. Luar biasa. Sekali lagi, semangat pagi. Silakan kalian diskusikan oleh kelompoknya masing-masing. Nanti Bapak akan meminta kalian untuk maju dalam setiap kelompoknya masing-masing. Presentasi ya. Baik anak-anak, tadi sudah Bapak berikan soal. Silakan dipresentasikan dari soal berikut ya. Yang pertama silakan untuk mempresentasikan soal tersebut. Dari kelompok 1 silakan maju untuk mempresentasikannya. Silakan. Ya. Suaranya yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan soal berikut. Bagaimana cara menghindari makanan yang haram? Jawabannya adalah dengan cara melihat komposisinya, untuk membeli makanan di supermarket dan melihat adanya logo halal. Yang kedua, sebutkan 3 makanan yang halal dan 3 makanan yang haram. Kita kasih aplaus tangan dulu. Baik, untuk selanjutnya silakan kelompok yang kedua, silakan maju untuk mempresentasikan dari soal tersebut. Silakan. Keras suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan soal dari yang pertama, bagaimana cara menghindari makanan yang haram. Hendaklah dipahami betul macam-macam makanan yang diharamkan. Yang pertama yang halal ada sate ayam, daging sapi dan daging kambing. Yang haram adalah ada daging babi, darah dan katak. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus tepuk tangan dari terima kasih kepada kelompok 2. Sekarang yang akan maju yaitu kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju ke depan untuk mempresentasikannya. Ya. Ya, silakan. Suaranya yang keras ya.
silakan teman-teman kita dari kelompok 1 sampai kelompok 5 bisa menyaksikan dari soal yang Bapak berikan. Terima kasih bagi teman-teman, kita kasih applause, tepuk tangan dulu buat kita semua. Jadi untuk selanjutnya dari materi yang telah kita pelajari dari awal sampai akhir, ya, adapun kira-kira dari kalian nih, kira-kira materi yang Bapak berikan paham atau tidak? Terima kasih. Jadi untuk selanjutnya kita sebagai orang muslim, kita sebagai orang mukmin, kita sewajibnya kita untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan menghindari makanan yang haram. Oleh karena itu kita wajib sebagai orang muslim untuk mengkonsumsi makanan yang halal, ya, dan menjauhkan yang haram, ya. Oleh karena itu, terima kasih anak-anakku. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan kita diberkahi dan dihindarkan oleh Allah dari segala jenis makanan yang haram, ya. Bapak titip pesan buat kalian, makanlah dan konsumsilah makanan yang halal dan hindarkanlah makanan dan minuman yang haram. Karena makanan yang halal, kesimpulannya bahwasanya makanan yang halal akan kita mendapatkan hikmah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dan rahmatnya dari Allah. Sedangkan jika kita memakan makanan konsumsi yang haram akan menimbulkan penyakit buat diri kita, jiwa dan raga kita, maka akan rusak, ya. Jadi kesimpulannya itu, ya. Terima kasih anak-anak, bahwasanya materi dari awal sampai akhir sudah kita pelajari bersama. Semua anak-anakku, mudah-mudahan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk selanjutnya karena materi kita sudah selesai, silahkan kalian untuk mempersiapkan diri kalian untuk mempersiapkan bukunya. Kita akan kembali ke rumah masing-masing, ya. Silakan. Baik, terima kasih anak-anak. Sebelum kita berangkat untuk pulang, ada kalanya kita membaca doa dulu. Silakan untuk membaca doa dipimpin oleh Ananda Indra. Silakan untuk membaca doa. Mari kawan-kawan, sebelum pulang alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa dimulai.